Halo semuanya, kembali bersama kami di channel Atano Media dan terima kasih bagi Anda yang setia mengikuti video-video di channel ini. Kali ini kami kembali mengulas tentang keunikan-keunikan dari Nusa Tenggara Timur. Namun di video ini kami tidak membahas tentang pesona keindahan alamnya, akan tetapi mengenai sarana transportasi darat khususnya angkutan kota. Dan sebelum lanjut, jika suka dengan video ini silahkan pencet tombol like, dan bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa pencet tombol subscribe. Oke teman-teman, peribahasa mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Nah, peribahasa ini tentu menggambarkan perbedaan baik budaya dan adat istiadat juga keunikan di masing-masing daerah. Salah satu keunikan di Nusa Tenggara Timur adalah angkutan kotanya sebagai moda transportasi darat dalam kota. Tentu bagi warga lokal NTT, keberadaan angkot dengan tampilannya yang eksentrik sudah tidak mengherankan, dan bahkan sesama netizen di NTT saling membandingkan kelebihan angkot di masing-masing daerah di NTT. Dan di video ini kami tidak membuat perbandingan angkot daerah mana yang lebih keren. Dari 21 kabupaten dan 1 kota di NTT, semua angkotnya sama dan menjadi ciri khas angkot di NTT. Dan inilah hal-hal unik dari angkutan kota di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, modifikasi dan aksesoris eksterior. Bicara tentang modifikasi dan aksesoris eksterior, maka tidak terlepas dari desain grafis. Dalam urusan grafis, angkot-angkot di Nusa Tenggara Timur tidak kalah dengan angkot-angkot di kota lain di Indonesia. Meskipun modifikasinya tidak ekstrim, namun angkotnya tetap terlihat keren dengan modifikasi seperti pada bemper depan ataupun belakang. Kemudian bannya juga diganti dengan ban tipe radial. Di beberapa bagian kendaraan dipasang berbagai macam aksesoris sehingga mobil terlihat ceper dan garang. Di sisi lain, dalam urusan mempercantik kendaraan tidak ketinggalan desain grafisnya. Hampir setiap angkot mempercantik mobilnya dengan desain-desain grafis seperti gambar maupun tulisan-tulisan yang eksentrik. Dan yang uniknya, urusan mempercantik kendaraan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengusaha angkot, namun kadang sang awak angkot pun juga bertindak secara mandiri. Tujuannya selain menambah rasa percaya diri sang awak, juga menarik perhatian calon penumpang. Meskipun pada beberapa kesempatan aparat lalu lintas kadang turun tangan jika melihat tampilan angkot yang terlampau vulgar. Yang kedua, dijuluki diskotik berjalan. Di era 90-an pernah ada sebuah acara kuis di televisi yang dipandu oleh Chris Biantoro. Kuis tersebut menguji pengetahuan peserta tentang hal-hal unik dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satu peserta saat itu memilih Nusa Tenggara Timur, dan ketika dibuka pertanyaannya berbunyi, pada malam hari jalanan utama di kota Kupang dihiasi kerlap-kelip lampu yang indah dengan bunyi musik yang menggema. Dari manakah asal bunyi tersebut? Tersedia 3 pilihan. Yang pertama, kafe di pinggir jalan. Yang kedua, angkutan kota. Dan yang ketiga, pedagang kaki lima. Ketika pembawa acara menyebut angkot sebagai jawaban yang benar, hal ini menandakan bahwa angkot di NTT saat itu tergolong unik pada era 90-an. Nah, munculnya pertanyaan tersebut bukan tanpa sebab. Hingga saat ini angkot-angkot di NTT dihiasi dengan lampu kelap-kelip berbagai warna. Lampu-lampu tersebut dipasang dari atap hingga di kolong mobil, sehingga tidak heran angkot di NTT dikenal dengan diskotik berjalan. Yang ketiga, full audio. Bicara soal angkot di NTT yang dikenal sebagai diskotik berjalan, tidak hanya dari kelap-kelip lampunya, namun urusan sound system menjadi perangkat utama dalam angkot di setiap kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Rata-rata angkot menggunakan sound system dengan suaranya yang menggelegar. Di bawah jok akan terlihat perangkat power amplifier, box speaker yang rata dengan jok tempat duduk penumpang, dan speaker yang berkualitas. Pengusaha maupun awak angkot akan berlomba untuk melengkapi perangkat audio dengan suara yang full bass. Yang keempat, aksesoris interior. Jika dilihat tampilan interior angkot-angkot di NTT makin unik. Selain full audio, ada berbagai aksesoris interior untuk mempercantik angkot seperti ragam boneka, AC, mini TV ataupun GPS, warna plafon yang keren, jok tempat duduk yang modis dan berkualitas serta empuk, lampu kelap-kelip, dan yang tidak kalah menarik, ada juga angkot yang menyediakan tempat khusus untuk menaruh barang belanjaan penumpang dari pasar seperti ikan.
Kemudian angkotnya juga bersih dan juga disediakan tempat sampah plus wewangian sebagai pengharum ruangan di dalam angkot. Yang kelima, memiliki nama dan pengenal jalur. Setiap angkot di Nusa Tenggara Timur memiliki nama di samping bodi kendaraan. Berbagai macam nama digunakan untuk membedakan identitas angkot. Dalam hal jalur kendaraan, di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur meskipun menerapkan sistem warna untuk membedakan jalur kendaraan, namun rata-rata angkot di Nusa Tenggara Timur memiliki letter pengenal jalur yang kadang dituliskan di bagian atas kendaraan. Ada yang menerapkan menggunakan simbol angka maupun abjad, ataupun yang menulis secara lurus di depan kaca jalur angkot, sehingga mempermudah calon penumpang mengenal angkot yang akan ditumpang. Oke teman-teman, itulah 5 keunikan dari angkutan kota di Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa like and subscribe.